Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berubah. Ini lagi mikir. Ini tuh pengen madang. Kata milih satu kata untuk berat-berat gaweannya baik. Pahalane kata itu dua kata. Pahala itu sama kok. Nanti rumah gitu ya. Berkah. Barokah. Guru kata, saya kemarin isi di JIC itu main jawab kabeh. Sehat Pak, bejo Pak, duit Pak, bojo Pak, omah. Jadi, ngomongnya bukan banget Pak, bener. Nah dari banyak tadi kira-kira dengan nilai apa? Aku tak duit Pak. Jadi terbang kok. Kayaknya dari sekian yang dengan sebut tadi itu kayaknya pengennya hanya satu. Saya bisa enggak. Yang kaya yakin pengen ini satu dengan pengen itu. Apalagi yang ekonomi rendah ke bawah. Pengennya apa? Cukup, mungkin saya sudah mendekati cukup harus dimiliki tapi sudah sahih loh. Berarti segera diusulkan pindah ke Palestina. Free Palestina. Ada juga tadi kelingan ini jawab jihad. Ada loh yang jawab itu pengen ke surga. Berarti kan dia pengen segera meninggal. Amit-amit gitu. Dan surga itu di sana ya. Berarti saya dunia kok saya pengen naik surga. Yo seso kan. Jadi mungkin dia itu yang dunia itu bosen. Bosen aja pakai kono. Orang kene. Kayaknya loh ini kayaknya. Kita hidup sekali di dunia itu kayaknya itu pengennya bahagia. Ini dari sekolah ini ketua geng katanya. Bahagia itu berarti jadinya itu termasuk pianun yang indranya bagus. Mestinya kalau ngajar pasti kadang-kadang volumenya saya henti. Kalau sudah saya hentikan pasti juga yang tengah dan belakang pasti maju. Itu ngomong-ngomong. Di sini nggak ada loh yang ini apa nggak ada. Berarti bagus. Sekarang yang perlu kita coba evaluasi dalam hal mereka itu adalah bahayanya HP-nya nggak bahaya sebenarnya, cuma kalau sudah hidup ada radiasi. Saya sekalian dulu waktu kita masih kecil, masih merah, itu kan orang-orang Jawa itu kalau anak nangis jam 2, jam 3 itu dikeloni usih nangis. Terus kalau dikeloni usih nangis terus apa itu sekalian apa? Gendong ngadeg gitu. Gendong ngadeg saya nangis. Saklah gitu. Kan ngarep omah balik ning rumah. Bisa nangis. Jak aku mbok menawa pengen ngerti. Barang wis ngerti wae. Sebelum nangis. Bayi saiki enggak perlu jalan. Angger nangis itu diwenehi. Nah, itu langsung nangis. Makanya terus kena radiasi. Maka bersyukur kita dulu yang kecil tidak tergoda oleh karena memang belum ada HP.
gitu kan? Bunda sekalian yang dirahmati Allah, kepingin kita hidup di dunia itu hanya satu, pengen bahagia, betul tidak? Yang pengen hidup tapi akhirnya juga pengen bahagia. Yang sedengah, mana sih kok hidup itu pengen bahagia. Dan Michael ini waktu di Singapura beberapa waktu lalu ada satu buku yang nulis ini orang orientalis, orang non-muslim. Tapi begitu dia meneliti siapa toh manusia yang paling bahagia sukses di dunia ini, ternyata ditemukan faktanya bukan dari golongan mereka. Dia adalah Muhammad bin Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Nabi punya fakta, punya bukti otentik. Nabi itu pernah mengatakan dua kata. Dua kata itu bunyinya adalah Oke? Mati syahid. Kancane iki baiti. Ayo ulang lagi. Baiti. Tapi yo masih. Tapi yo masih burine kok menawa gentenan ya. Ini sakral mirip-mirip ya. Baiti jannati apa artinya? Rumahku jannati seperti surga. Nabi sudah merasakan hidupnya itu sekitar usia 63. Nabi itu usianya 63. Dibandingkan dengan nabi-nabi dulu, Nabi termasuk usianya paling singkat. Betul tidak? Ada yang sekarang usianya 60? Belum ada. 50? Berarti 10 tahun. Kalau usianya sekarang sudah 50, berarti kurang 14 tahun. Terus kalian bagaimana? Kalau Nabi kita siapa namanya? Nabi sudah merasakan bahagia. Harusnya umatnya juga respon dulu. Jadi bahagia itu adalah satu, dia itu tiap harinya wajahnya ceria. Kalau dia sudah berkeluarga, suaminya kalau kerja selalu pengen pulang karena pengen berdampingan ketemu terus dengan dekat-dekat dengan bidadarinya. Kalau suaminya di rumah, istrinya senang banget. Kenapa? Karena dia dekat dengan bidadarinya. Jadi kalau suaminya hari akad ini langsung banget. Jadi kan juga senang kalau suami di rumah. Iya. Antara enggak dan tidak. Jawabnya belum. Ada masalahnya istri itu nek suami ini ngomong ini malah sehat. Malah itu ngomong wae kok. Neng buri itu ketemu menene kan. Lah. Dia mau garwane kan yo. Ada loh yang istri itu gitu malah. Lo ini tua bapak. Lanjut juga kok tak sama nih dia aku. Aku dulu itu kayak sepet. Lucunya lu sepet. Ada nggak kayak gitu? Dia jujur apa-apa. Kayak liane ini ya pasti namanya ngomong ya. Oh. Dan sekalian ya dirahmati Allah.
Bagaimana hidup kita ini bermanfaat dan berkah? Satu, dengan pengen gak hidupnya itu berubah? Berubahnya lebih baik atau lebih baik? Saya sebenarnya sih jawab berulang. Tiane kita menderita kok kita. Pengen gak hidup kita ini bahagia? Pengen gak berubah lebih baik? Iya caranya. Satu, ini Pak Haji dari itu sudah hapus baru 5 kali, masih punya tiket 7 kali. Kita itu kalau sudah ke Mekah ternyata belajarnya salah. Jangan pengen berubah 3 bulan ke depan, insya Allah sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin, sesuatu yang sulit itu jadi mungkin. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak haji dan umroh ke sana itu memersani sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Di tanah haram Mekah Medina itu tanahnya itu berarti gitu. Kayak mantuk belum 40 hari. Nah, masih tanahnya masih subur kita. Tanah kita itu ada yang melukiskan di dalam sebuah nyanyian seperti tanah surga. Ya tak? Siapa sih nyanyi? Ya penyanyi itu siapa? Terus ya tak? Tanah kita tanah surga. Tapi tanah surga kita ini kadang-kadang kalau musim kemarau kadang sumurnya besar, kekeringan. Pernah nggak jadi keringan? Yang di bukan gitu. Aku soalnya nggak butuh GAM. Terus kalian bagaimana? Di Mekah Medina itu nggak pernah kekeringan. Sumurnya cuma satu. Tapi diambil airnya untuk area Mekah Medina itu nggak habis. Kita ini sumurnya berjalan. Tapi kalau disedot untuk 2-3 rumah biasanya sudah. Maka ada seorang peneliti di orang barat Amerika itu terus saya tak coba danjane jerunya dalamnya air zam-zam, sumur zam-zam itu seberapa. Akhirnya jeburnya dia itu ahli selam itu masuk nggak bisa kembali. Dia kembalinya malah keluarnya di area samudra. Berarti air zam-zam ini tembus sampai di samudra. Jadi kira-kira air zam-zam sak ini samudranya. Bu sekalian Bapak yang dirahmati Allah. Maka orang Mekah, orang yang datang ke sana itu satu, kalau sudah sampai di hotel itu area Medina maupun Mekah, pengennya satu, segera ke masjid. Orang yang sholatnya bagus, yang lain akan dipermudah. Orang Mekah itu kalau datang ke masjid Bapak Ibu itu tidak tunggu adzan. Umpamanya sini hotel 200 meter, di sana itu masjid. Sana adzan, kita baru datang ke masjid. Kira-kira bisa masuk masjid belum? Enggak bisa. Sholat zuhur berangkat jam 11.10. Kalau naik bis bisa jam 9. Nanti pulang habis zuhur, nanti berangkat asar, ora nunggu adzan. Sholat asar, maghrib, isya itu paket jadi satu. Kenapa Pak Kus kok tidak nunggu adzan? Karena kalau adzan dikumandangkan, satu mereka nggak bisa masuk ke masjid, yang kedua dia bisa jadi nanti ketinggalan takbiratul ihramnya ini. Kalau orang jamaah bisa menangi dia Pak. Ya, imamnya takbir Allahu Akbar, kan jadi makmum.
hidupnya kan dicukupi ya. Jadi bedanya kita, nah kalau kita masjid di masjid kita azan, kita masih di rumah terus berangkat ke masjid, bisa masuk masjid? Bisa. Masjidnya komat, kita baru berangkat ke masjid bisa masuk? Bisa. Lah soalnya imamnya ke masjid itu juga tunggu komat Pak berangkatnya ya. Makanya keberkahan hidup kita itu tidak atau belum seberkah yang di area Muhammad. Coba jangan bayangin. Itu nggak ada loh tanaman sesejuk kita yang di depan ini loh. Ini Pak Haji Jalijo. Itu hijau-hijau kayak gini. Di sana ada juga pohon yang hijau tapi alum. Kenapa? Karena area ini akarnya itu dia mau nanam sesuatu di bor. Saya kontrak ini, jadi akar itu nggak bisa. Yang kedua airnya itu biasanya hangat. Kita hijau. Di sana kebanyakan kurma, selain kurma ada juga pohon dari Indonesia. Ada yang kita kenal namanya pohon Sukarno. Kalau di tempat kita itu mindi. Pernah lihat pohon mindi? Biasanya kita jalan itu yang kecil, daunnya rintik-rintik terus ada banyak kecil mindi. Kenapa kok dikatakan pohon Soekarno? Karena dulu yang bawa nyumbang tanaman itu ke sana namanya Presiden. Andai kan dulu yang membawa kok Ugime, sekarang nama pohon itu namanya Bejo Pak, karena sampai sekarang itu diabadikan ke sana. Bapak Ibu, jadi kan kalau ingin berubah, hidupnya bermanfaat, barokah, hidupnya bahagia, awali dengan sholat. Ya, kalau sholatnya dengan bisa bagus, mau pikir lah, tak coba ceritanya Pak Mus, ya, ceritanya Pak Haji Danijo. Insya Allah hidup kita itu kajian baik. Di Mekah itu nggak ada orang sana nanam padi, nggak ada di Tanjung Lenggi. Tapi anehnya beras di sana ada nggak Pak? Dia nggak punya namanya pemeliharaan sapi, kambing nggak ada. Tapi sapi, kambing, otak, ayam ada nggak Pak? Dia nggak nanam buah jeruk, pisang, buah-buahan nggak ada tanaman di sana. Tapi buahnya buah mawar. Kita aja yang punya pohon pisang, kadang-kadang jumlahnya pohon pisang naik di itu ya 25. Dilalau buah matang kira-kira 10 pohon dimakan lagi. Nah terus dari si matang 10 pohon ini orang nyisagol kabeh. Pemiliknya yang nanam itu aneh ya, muat sekecok wis parah. Saya ketemu piantun yang nanam durian di Jawa Tengah. Karena saya mampir terus saya bilang ibunya itu semua Bu jenengan ya Allah. Ini berapa pohon durian ya Bu? Itu ada Pak sekitar 1000 pohon. Bayangin 1000 pohon. Satu pohon kira-kira kalau pas musim itu berapa buah? Oh kalau itu minim itu 1000 sekian buahnya. Bulan itu jenengan buat sama masak nasi pun berdino mam. Iya. Ini kan yuk jobu arep bulan itu gelok-gelok sih dompetnya cukup murah. Jenengan enak tuh bola apa? Bulan itu mirsani tahu wis Pak. Durian ini nandur, durian ini lain nunggu rasa minggu sebulan dulu. Nandur pertama 7 sampai 8 tahun dari buah. Walau wis berbuah malah di juga. Anehnya kita itu di situ. Maka supaya hidup kita itu bahagia, yang pertama sholat kita diperbaiki.
Tapi memperbaiki jangan langsung persis seperti orang di dunia dan di nah coba jangan mengko arep plek ning kono. Penilaian keluarga kita itu jam aneh. Mengko jangan ke masjid jam 10. Ya Bu, masjid jam 10. Ya kok ngopo? Aku ndak iso mlebu masjid. Kira-kira suami jenengan terus komentar apa? Iki lek kentir iki ya kan? Maka memperbaiki sholat kita dari yang mudah dulu. Apa itu? Kalau sholat kita selama ini belum benar, ya diganti. Nek wis benar, tingkatkan sholatnya berjamaah. Kalau sudah berjamaah, tingkatkan sholatnya tepat waktu. Jamaah tepat waktu, tingkatkan sholat berjamaah tepat waktu kalau bisa di masjid. Aku berani taruh, insya Allah. Dengan mungkin kelihatannya ekonomi sama-sama, tapi insya Allah putranya jenengan besok. Bujune kuliah jenengan iso kuliah. Iyane lulus kuliah mungkin sik golek kerja. Ning krono sregep salate. Tidak mustahil sebelum kuliahnya selesai wis banyak yang menikah. Kenapa? Karena jenengan punya kelebihan. Maka sholat kita harus diperbaiki. Contoh, sholat tepat waktu. Mulai hari ini jenengan ben ilmu yang manfaat kok langsung dipraktekin. Tak hubungan. Muga-muga suatu ketika aku sebagai bintang nek iso malah memberi pinjaman. Mungkin enggak itu? Abot banget. Nek abot banget itu besok abot banget dengan Pak Khusus butek itu tahun saya berangkat haji pertama 2015. Setelah dari sana saya permintaannya cuma satu. Aku tak coba jalur nang Gusti Allah. Suatu ketika aku wis rapi jambang lagi, saya nanti akan mencoba untuk bismillah balik. Syukur aku bisa memberi pinjaman orang lain tanpa bunga. Melalui apa? Sholat. Saya langsung praktek. Lebih dulu nek wis genep sing rada berat itu yang di sini. Nanti sholat tepat waktu. Contoh, jenengan lagi masak ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, kudune nek jenengan pas masak terus piye? Gimana itu ditinggal ini? Ya, harus ingat panggilan Allah. Aku harus penuhi panggilan Allah. Engkau nek jenengan bisa gitu. Allah demi sedikit akan lihat istiqomah loh. Nek istiqomah sedihnya hamba Allah, sedihnya bahagianya hamba, bahagianya sapa kuwi Pak Nabi kita Muhammad. Mangko jenengan terus dilala wis arep tanggal kene iki anake bayar SPP jenengan bangun japon kok sesuk dilala sedikit ono. Tapi ya kuwi mau nek jenengan oleh rezeki dahulukan biaya pendidikan. Karena Nabi sudah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu. Barang siapa mempermudah anaknya mencari ilmu, sahhalallah, Allah itu akan mempermudah dia dengan jalan surga. Jangan dibalik. Nek jenengan oleh rezeki kok yang didahulukan kebutuhan harian panjenengan, maka mesti SPP ini bayar pendidikan ini kengkeng. Pak Mus dulu anak pertama mau masuk ke pesantren, biaya itu tiap bulan 500-600 ribu. Aku orang bayangin, nah sesuk gaji ini 2 juta disudah semua. Pasti istri itu pasti wajahnya kaya mak lampir. Punya utang honorer ini, saya praktekkan bismillah. Ya 600 tambahin samune ya ganti 1 juta. Ternyata Allah cukupkan yang lain ketika kita mampu memilih
ilmu itu biayanya yang pertama. Beda dengan SPP-nya susu mahal. Sudah jamak kosong. Wes ukur ribet kabeh urusan kita. Jadi begini caranya. Jadi yang pertama sholat ini diutamakan. Lagi neng pasar ada adzan, sing jualan neng pasar ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus harus bagaimana? Jadi dia kira-kira jenengan lagi laya-laya tidur tuhun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mobil baru itu turun meneh niku. As-sholatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Terus ngerti tidurnya biasanya lagi ngalih buahnya enggak dulu kayak ini. Wis tangi kudune nek panggilan itu kan terus bangun terus ambil air nek nyatane piye? Nah, ya terus nambah ngene to. Kamule yo malah dipancane ngono berarti sesuk azane diganti. An-naum khairum minas sholat. Tidur itu lebih baik daripada agar sholatnya apik yang lain ikut. Makanya sholat itu gak bisa dibatalkan. Sholat itu nek awake sehat dengan cara diri. Nek wis ra iso ngadeg, nek sholat wis ra iso sujud, berbaring. Nek tangane iso khobah ya gerakan takbire ya silakan. Allahu Akbar. Mangko nek wis ra iso obah tangane isyarat. Isyarat itu nganggo apa? Meripat, takbir, melek sing ngombo Allahu Akbar. Rukuk rada merem Allahu Akbar. Iktidal melek ombo meneh. Sujud merem Allahu Akbar. Jelas ya? Nah kalau wis ora melek yo coba susu iki sih urip. Apa daerah kene iki nek wis terus dia langsung disolatke. Iki belum berarti jangan pernah enggak jenguk saudara si mbak kita yang sudah di ICU? Belum pernah jenguk? Makanya tak bilang. Jadi ternyata ada kalau orang itu sudah di ICU itu yang jenguk di rumah sakit gak mungkin banyak. Bersiji-siji. Dengan harus masuk, itu pakai masker, gua pakai pakaian pakar, terus dengan masuk. Itu wis dengan black ini bisa coba. Dijak ngomong ranyau primati yo merempet ngono. Diyasinke. Nah, itu pimpinan Yasin kan. Pertanyaannya Pak Mus, sholatnya singgah kita yang gini itu gimana? Saya pernah loh nengok gini itu dilarang aja jumlahnya mau bisik-bisik apa kamu? Ibu itu mau rumah tuh, belum ini baik. Ini kan ada juga nih mau beli kue dulu, asal maghrib. Jadi anaknya dibagi 5. Ada sholat dulu, ya Allah, aku mewakili ibu sholat dulu ibu. Allahu Akbar. Boleh gak itu? Gak boleh. Berarti itu gak boleh. Boleh tadi. Mau banget gak boleh. Nah, yang ini tekon, jangan tadi melok tekon.
Dengan kita kan penjawab. Yo aku sing nanya malah balik jawab. Jebule jawab mau yo ora bingung. Ya jawab kok. Kenapa ini? Ya kan kita nggak tahu Pak. Makanya dengan pengajian jadi tahu gitu kan? Bener jenengan itu. Nggak boleh. Wong saya itu grup muda itu ono loro, dua mati larut malam menjelang subuh. Anak ini sok arep adzan gitu. Padahal ini masjid malah ini ya tambah beban itu. Pak Mus, aku titik yo ngantuk banget. Ini apa? Ayo sholat subuh. Lah aku lagi ame iki diambil. Sesuk direnan Pak. Jadi kalau untuk orang yang sudah tidak melihat, diajak bicara sudah nggak bisa, itu sholat paling akhir itu adalah sholat dengan batin. Batin bahasanya. Berarti kewajiban yang hidup hanya mengingatkan saja. Tapi ya jangan hanya mengingatkan saja, kalau bisa sebelum mau masuk dulu ya. Dengan bisikan daerah istimewa Yogyakarta. Jalan daerah istimewa Yogyakarta tempat kita itu ada berapa jalan? 2 depan dan ini nyambung lah ini. Nek wis diresiki kuno kuwi baru Bu, ini sudah masuk waktu zuhur. Kita memang mengatakan begitu dia diam saja tapi dia paham. Asal Bu, ini sudah masuk waktu, maka duduk wajib. Dan orang kalau mau masuk ICU kayak gini, itu dia dokter itu akan menilai dia masih hidup atau tidak kan dari layar TV. Angger dari sini ini masih hidup. Nek wis beres terus tek itu berarti proses mungkin ruhnya itu sudah mau antara mau pulang dan kan tanda orang meninggal kalau tidak di ruang ICU kan kelihatan toh. Cara efeknya gimana? Jenazah yang baik, jenazah yang ahli surga itu kan diajarkan Nabi. Jadi kalau orang mau meninggal dunia itu biasanya kalau dia sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, biasanya itu kurang 7 hari itu wis prosedur. Misalnya tulis masukin mana ya? Saya terus berbuat baik, ketemu tiba-tiba dia ramu Idul Fitri, aku dimampuni loh. Dia wis terasa nih. Nah, mungkin orang gawe ini menjelang hari ya, itu diketahui yang dulunya. Dia itu sudah kayak apa ya? Sinyalnya itu wis kitab gitu. Nah, biasanya kata Nabi itu berdoa ya Allah, kula besok semoga meninggal dalam husnul khotimah. Maka kita itu Bu, Nabi itu kan lahirnya hari Senin biasanya. Meninggalnya itu juga pas hari kelahiran. Makanya jenengan itu jangan hanya dihafalkan tanggal kelahiran saja, kalau bisa harinya. Nabi itu kan Jumat sebelum meninggal hari Jumat, Sabtu menggigit, sulit untuk bergerak. Makanya hari Ahad Nabi memanggil Abu Bakar, sini ada apa? Nanti kau yang jadi imam suku ya. Enggak ya Rasul, sepanjang dengan masih bisa kita. Aku nggak bisa ngadep dalam yang bokong, dibokong Rasul. Akhirnya Nabi sudah merasa ini Senin hari Senin, mungkin ajalku Senin juga. Maka Nabi terus pagi Senin itu wis duduknya biasanya melukak terus. Manggil Fatimah sini. Ya Rasul, ada apa wahai bapakku? Bentar lagi bapakmu ada tamu di depan. Jangan ditanya, langsung suruh masuk. Langsung jok itu Fatimah udah ada. Akhirnya masuklah. Fatimah membuka pintu, lihat malaikat Israel itu terperang. Kalau mungkin terperangnya itu terkesima. Terkesima itu apa?
kaget. Kaget kok ketoknya kaget tapi melungu. Nek melungu iki rasa budak. Jadi wis budak iki aku wis ra iso omong. Akhirnya masuk. Nabi langsung rasanya kayak berbet-berbet. Ketika merasa berbet-berbet, Nabi langsung kakinya tadi diselonjorke, tangannya disendangke persis orang sholat. Jenazah yang baik itu adalah jenazah yang tidak bikin repot orang lain. Makanya jenengan nanti pulang dari sini tekan rumah kok berbet-berbet. Terus ya, tapi itu belum satu-satunya loh, dengan wali bapak ya sih selonjor sih ngene kok terus ngomong ngene ya terus langsung la ilaha. Jadi dengan langsung ngomong ini dicek dulu kalau orang itu sudah begitu terus begini. Lagi cek orang itu kalau menjelang mau meninggal itu dari mana sih? Dari atas atau dari bawah? Dari kepala apa dari kaki? Kaki. Kaki ini dia pakai. Oh, rasanya apa? Nah, nanti kisahnya terus tinggal. Dulu si hanya terus dulu ya si hanya meneh. Otaknya kok terus. Berarti ngeling. Nek otaknya kok ya adem. Nanti kok degep mandek degep nunggu ini proses. Langsung bisik gini la ilaha. Kan sama bingung saya ngomong pengajian si bau itu kayak bayi soal kalau kemarin jadi si utuh lagi anggere jenengan neroke pangus tak jamin apa nek dungu yo ora apa neroke itu kan 3 kata afala uhibbu an akuna abd dan syakur coba dulu apa kenapa aku gak hafal itu tak kritik di pasca sarjana karena dulu kalau kita dari anak-anak kita diulang-ulang makanya hurufnya kita bersiji. Makanya kalau ngajari anak kita itu bacakan sekali terus ngomong itu nanti cerdas. Jadi dulu kita ngapalin kayak ini kesalahan kalau dari kecil diulang-ulang pinter yang ini yang kiri mempunyai tele diulang pinter itu baru iso. Yuk sebutnya ya konsisten. Afala uhibbu afala uhibbu coba dewe an akuna nomor 2 saja dari pertama lalu abd dan syakura yang paling akhir saja dari pertama oh ini berarti jenengan ini tanda mau tua. Tanda orang tua itu biasanya cepet hafal ning yo cepet tanda-tanda ini afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sudah periksa ini yang berdoa ini siapa? Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa ini doanya nabimu. Artinya gini, jangan bayangin Pak Mus Nabi Muhammad doanya yang juga apa ini? Ya Allah,
betapa diriku Muhammad ini tidak menjadi hambaku yang paling bahagia ya Allah. Anakuna manakala Engkau ya Allah memberikan kepadaku abd dan syakuro, hati yang pandai bersyukur. Jelas? Kuwi nek dikabulke Gusti Allah, hati kita bersyukur, pandai bersyukur. Kalau hidup kita itu terbatas, miskin, nek nanti ini bersyukur bisa bahagia? Bisa. Hidupnya sederhana, hatinya bersyukur bisa bahagia? Bisa. Duitnya akeh tuwah-tuwah, hatinya bersyukur bisa bahagia? Bisa. Duitnya akeh, nek hatinya enggak bersyukur